Dan di sini terlihat bahwa limonit thickness atau ketebalan limonit dari daerah ini kembali lagi di channel Notice Southwest, dimana pada video kali ini kita akan membahas cara untuk membuat peta isopak atau isopak map. Nah, isopak map itu sendiri apa sih? Isopak map itu merupakan suatu peta yang menunjukkan variasi ketebalan ataupun grade nilai grade dari suatu kondisi geologi tertentu pada suatu daerah, di mana pada peta tersebut bisa menunjukkan ketebalan dari suatu perlapisan ataupun ketebalan dari suatu hidrografi maupun stratigrafi dari suatu kondisi geologi tertentu. Nah, contoh dari peta isopak map ini sendiri kita bisa lihat di studi kasus di nickel laterite lagi. Pada peta ini menunjukkan bahwa tingkat ketebalan dari domain saprolit maupun limonit, di mana dari peta ini bisa dilihat bahwa daerah-daerah yang mempunyai ketebalan yang lebih tinggi, yaitu bisa dilihat di legendnya ini, mempunyai tingkat ketebalan yang lebih tebal, dan ini sangat berguna untuk eksplorasi maupun informasi untuk halnya ke arah mining, dimana kita bisa tahu bahwa pada daerah-daerah di center dari peta ini mempunyai tingkat ketebalan saprolit yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di pinggir-pinggir dari boundary laterite ini. Nah, untuk ketebalan ini bisa dikompil juga dari ketebalan limonit maupun saprolit, atau satu domain maupun lebih dari satu domain yang kita bisa informasikan di dalam satu peta ini. Oke, lanjut. Untuk pembuatan petanya ini kita masih memakai ArcMap seperti kemarin. Kita pakai ArcMap 10.8, dan ini kontur saya tampilkan untuk memudahkan saja. Lalu kita siapkan juga datanya. Datanya ini yang harus kalian siapkan ini, kita buka dulu Excelnya. Nah, data yang harus kalian siapkan ini terdiri atas dari hole ID. Ini data dari nickel laterite ya, dari data ketebalan limonit maupun saprolit. Dimana yang harus kalian siapkan ini dari adanya hole ID, XYZ, total depth. Yang penting sebenarnya XYZ, hole ID, dan juga kita pada kali ini bakal menginformasikan ketebalan dari limonit maupun saprolit, ketebalan dari setiap hole-nya sampai menjadi peta yang seperti ini. Jadi kita tahu bahwa dari hole ID atau dari hole ini menginformasikan ketebalan limonit maupun saprolitnya itu berapa. Jadi yang harus kalian siapkan ini seperti ini. Di data ini juga saya sudah ada nilai data dari Ni, nickel persentase dari setiap domain, yaitu nickel persentase dari limonit dan juga saprolit maupun kadar silika atau SiO2 dari nickel, dari limonit maupun saprolit. Tapi kita fokus ke limonit maupun ketebalan dari nilai domain limonit maupun saprolit. Nah, kalian kalau misalnya sudah setup datanya seperti ini, kalian close saja. Lalu kalian input data Excel tadi ke dalam ArcGIS. Caranya gimana? Caranya klik file, terus add data, add XY data. Nah, kalian cari datanya itu di sini tadi di color add. X nya merupakan kolom X, Y nya kolom Y, dan Z nya di kolom Z. Kemudian klik OK. Lalu klik OK saja, dan ini merupakan sudah tertampilkan data yang ada di Excel itu sendiri. Kemudian si data ini masih merupakan data event. Jadi kalian export dulu ke data SHP. Caranya klik kanan, kemudian di data, export data. Kalian export data ini menjadi save file. Ini kalian tulis drill hole asap.
drill hole, kemudian klik OK, terus yes, dan kalian dapat data ini tertampilkan, bukan data event. Data event ini apa sih? Data event ini merupakan data bisa dibilang data preview dari data yang akan kita masukkan atau akan kita olah sendiri. Kita remove saja data event ini, kita fokus ke drill hole. Nah, setelah ini kalian memakai tools yang namanya IDW. Nah, sebenarnya untuk pembuatan isopak ini ada beberapa metode ya. Kalian bisa metode interpolasi geostatistik. Ada banyak metode yang bisa kalian pakai, yaitu seperti kriging ataupun IDW. Nah, pada kali ini kita akan memakai metode IDW atau Inverse Distance Vectoring, di mana kalau misalkan kalian searchingnya di sini, metode IDW ini merupakan salah satu metode interpolasi yang menaksir suatu nilai lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data sekitarnya. Jadi data-data yang ada di sekitar yang tidak tersampel ini akan diwakili dengan data-data yang sudah ada atau data-data yang ada di area tertentu. Jadi data-data ini bakal terintegrasi satu sama lain dan bakal menghasilkan suatu gambaran visual yang mudah diamati. Oke, lanjut aja kita pakai tools IDW di sini. Kalian ketik aja search, terus klik kalian ketik aja IDW di sini, lalu kalian pilih IDW 3D Analysis, klik. Nah, kemudian keluar pop-up seperti ini. Kalian masukkan inputnya, itu merupakan drill hole di sini. Kita tunggu dia membaca di dalamnya atributnya. Nah, di dalam atributnya ini kalian bakal memilih domain apa sih yang bakal kalian tampilkan. Misal kita masukkan di domain lim terlebih dahulu di limonit, ketebalan limonit. Kemudian untuk output cell size-nya saya biasa pakai 1, powernya kita pilih 1 juga. Untuk radiusnya ini tergantung dari variasi data kalian ya. Di sini saya pakai data lubang bor spasi 12,5, dimana dalam metode interpolasi ini semakin rapatnya data atau semakin banyaknya data dari suatu daerah mempunyai tingkat keyakinan yang lebih tinggi, dan bisa dibilang variasi lubang bor ini sangat rapat ya, 12,5. Jadi kalian di sini ya searching radiusnya itu fix aja, langsung ke klik 12,5. Kalau misalkan kalian punya 50, kalian pilih aja di sini setting 50 dan seterusnya, lalu klik OK, dan dia bakal ngerender bakal menginterpolasi data-data limonit, ketebalan limonit menggunakan metode IDW. Kita tunggu saja. Nah, kalau misalkan sudah selesai, dia bakal menampilkan halnya seperti ini. Kalian bisa rename di sini untuk mempermudahkan, karena kita bakal membuat 2 domain. Ini limonit thickness. Nah, di sini kan masih nggak beraturan nih si range dari interpolasinya. Kalian pilih di sini range interpolasinya, klik 2 kali di sini. Kalian ke display, cari di simbologi, di kelas ini kalian minimalkan saja di 5, terus di classify. Di sini urutkan untuk yang lebih mudah untuk dibaca. Misal kita pakai interval 3 meter, 3 meter, 3, 6, 9, 12 ke 5, dan paling tinggi 15. Klik OK. Terus untuk labelnya ini kalian mudahkan saja desimalnya ke 0. Kalian edit saja manual, dan di sini paling terakhir merupakan lebih dari 12 meter. Di sini untuk colornya kalian pilih yang mudah saja untuk dibaca. Saya biasanya dari hijau ke merah. Di
sini terus klik OK. Dan di sini terlihat bahwa limonite thickness atau ketebalan limonite dari daerah ini bervariasi antara 0 sampai bisa dibilang sampai kuning, sampai 6 meter, dimana pada daerah sini merupakan ketebalan limonite yang lebih tebal dibandingkan daerah Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan masukkan juga ke saprolite hal yang sama. Nah, ini saya sudah menampilkan untuk data saprolite-nya sendiri dengan range data yang sama dengan limonite, di mana hal berbeda dikatakan untuk saprolite, yaitu area-area yang daerah barat, daerah penelitian ini mempunyai nilai ketebalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang timur. Sedangkan di limonite kita bisa lihat di timur merupakan area-area yang lebih tebal dibandingkan daerah-daerah lainnya di daerah barat sini. Nah, ini kalian bisa hal yang berbeda yang dikatakan oleh data ini. Nah, saya juga punya data untuk interval 50. Kalian bisa buat juga untuk sebagai contohnya. Di sini saya sudah buat drill hole di spasi 50 dan sudah membuat isopaknya. Nah, di sini saya sudah menampilkan nilai saprolite thickness di spasi 50 meter, di mana ini merupakan nilai yang agak jauh ya, agak berbeda dengan spasi 12,5 yang sangat rapat ini. Kalian bisa lihat bahwa di sini nilai kerapatan yang di daerah timur ini terbagi atas dua kelompok. Di sini di 12,5, namun di nilai yang 50 ini hanya di satu tempat saja. Mungkin di sini agak tebal tapi tidak terlalu detail. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai kerapatan dari suatu spasi data yang lebih banyak atau dari data yang lebih baik mempunyai tingkat kualitas data yang lebih bagus. Nah, itu untuk ketebalan. Sebenarnya untuk isopak ini bisa diaplikasikan juga untuk nilai grade atau nilai kadar dari suatu elemen. Di sini saya sudah buat. Nah, di sini saya sudah menunjukkan nilai Ni dari saprolite, di mana pada saat ini bisa dilihat bahwa nilai nikelnya ini sendiri lebih tinggi dari di daerah timur, daerah penelitian. Dan untuk pembuatan nickel grade ini juga kalian harus akumulasi dari nilai ketebalan, jadi jangan cuma nilai Ni saja yang diambil, ya harus ada akumulasi dari nilai ketebalan itu sendiri. Cara buatnya juga sama untuk pembuatan thickness, jadi kalian mainkan saja di range pada saat buatan displaynya itu. Nah, oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini, cara membuat isopak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa klik like, share, dan juga komen, dan juga jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kalian mau request membuat tutorial yang lainnya, kalian bisa komen di bawah. Oke, bye bye.